Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Nah, jadi kali ini kami dari Pik Erkoyun Amin akan berbincang-bincang dengan siapa aja? Dengan Umi dan Ustadz kita. Ya, siapa itu? Umi, Dila, dan Ustadz Yogi sebagai pembina Pik R kami. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bonus demografi. Nah, teman-teman sendiri pada tahu nggak apa itu bonus demografi? Sendiri tahu nggak? Enggak sih, Kak. Kalau gitu kita tanyain aja kali ya sama pemateri kita langsung. Nah, perkenalkan pemateri kita Umi Dila dan Ustadz Yogi. Halo Umi, halo Ustadz. Hai. Halo. Nah, jadi kali ini kita akan bahas tentang bonus demografi nih, Mi. Ustadz. Nah, kami sendiri masih kepo nih. Apa sih itu bonus demografi? Bonus demografi yang saya pengen tahu saja. Kalau bonus demografi itu jumlah usia produktif lebih banyak ketimbang jumlah usia yang tidak produktif. Nah, itu makanya dinamakan bonus. Nah, dari yang bonus demografi itu yang akan yang kita carikan, kita buat peluang-peluang kerja yang baru. Nah, itu dari atau dari Umi kan lebih bisa jadi lebihnya gitu kan. Iya. Boleh Mi tambahin Yang dari Ustadznya gitu. Nah, dari Ustadz udah ada nih penjelasannya dikit nih, Mi. Coba dong dari Umi tambahannya gimana? Sebenarnya menurut Ustadz tadi itu udah pas ya. Bonus demografi itu adalah usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Nah, di usia produktif itulah kita akan membuka peluang kerja yang bagus sehingga ibaratnya 1:5. Satu yang tidak produktif itu akan terangkat oleh 5 orang yang usia produktif. Nah, kita akan menghasilkan generasi-generasi emas di tahun 2045 nantinya. Jadi mereka bisa menghasilkan sesuatu dan bisa memanfaatkan bonus demografi tadi. Jadi ibaratnya angka produktivitas itu lebih meningkatkan peluang usaha yang lebih bagus bagi generasi remaja. Jadi harus kita persiapkan dari sekarang. Udah ngerti belum? Ya. Berarti bonus demografi bonus kali ya, bonus usia yang produktif daripada orang yang nggak produktif. Tapi peluang kerjanya harus dipersiapkan dari sekarang ya, Umi? Iya, harus kita persiapkan dari sekarang. Karena apa? Kalau dulu itu kan masih, pernah nggak dengar itu generasi sandwich itu seperti apa? Suka kan makan sandwich, apalagi sekarang generasi micin nih loh. Saya kita nggak ada generasi lapis-lapisannya tuh gitu. Gimana tuh, Ustaz? Sayur, daging, sayur lagi baru tutup sama. Ya itu boleh dikatakan boleh tertekan gitu kan. Yang penuh tekanan. Jadi generasi sandwich itu tuh kayak banyak tekanan gitu. Iya, dia kalau dulu tuh kan generasi sandwich itu misalnya nih kayak Zura sama Ica harus mempertanggungjawabkan hidup orang tua dengan adik-adiknya sehingga mereka harus menghasilkan sesuatu. Nah, kita akan melepaskan belenggu seperti itu gitu. Jadi memang mereka di usia bonus demografi ini di tahun 2045 itu kita akan menyiapkan memang generasi itu siap untuk terjun dan dia tidak memikirkan siapapun sehingga dia bisa merdeka dan bisa menghasilkan sesuatu yang mereka angkat orang gitu. Tapi dia tidak membebani gitu. Jadi diibaratkan generasi sandwich itu kita mikirin di atas, kita juga mikirin di bawah gitu. Kita mikirin keluarga, ayah, ibu, kita juga mikirin adik. Nah, itu nanti di bonus demografi itu boleh dikatakan merdekanya. Ya. Kita nggak mikirin siapa-siapa gitu. Jadi kayak Zura nih nanti jadi orang tua. Zura sudah penghasilan sendiri. Jadi ketika Zura punya anak Zura tidak harus memikirkan Zura lagi gitu. Nah, ketika anak Zura jadi dia tidak memikirkan adik-adiknya lagi gitu. Jadi dia juga merdeka sendiri, Zura merdeka sendiri, adik-adiknya juga merdeka sendiri. Berarti untuk mempersiapkannya itu harus mulai dari sekarang kan? Iya. Nah, Zura juga kan dengar ada SSK tuh, Mi. Di sekolah kita kan juga ada SSK nih, Mi. Nah, peran SSK gitu untuk bonus demografi itu apa tuh? Nah, gini, kalau peran kita di sekolah SSK udah tahu tuh sekolah siaga kependudukan. Berarti menyiapkan penduduk untuk mencapai masa depannya. Ya kan, berarti kita akan memberi materi gimana mempersiapkan usia produktif itu seperti apa. Habis itu menyiapkan masa karir itu seperti apa. Habis itu
peluang-peluang apa yang bisa mereka raih. Habis itu bonus demografi itu seperti apa kan kita jelaskan terus di sekolah. Nah, makanya kita juga ada agenda itu kan bisa. Ya. Jadi gini, selain dari itu juga kita pernah itu memang dari kecil gitu, dari usia balita kita juga mencegah stuntingnya. Inti dari teman-teman yang udah tim SSK tuh memang turun ke bawah gitu, kita mencek gimana sih keadaan sekarang tuh. Kan kita udah di masa di usia produktif itu ya, apa yang akan kita lakukan kayak gitu. Jadi remaja-remaja sekarang tuh udah termasuk kayak udah mulai lah kan nih jadi demografi. Jadi nanti itu pas udah gede udah tersiapkan kalau dia bisa di SSK gitu. Iya, soalnya gini juga Zura, kan di samping balita kita kan juga menyiapkan generasi remaja kita untuk karena menyiapkan generasi untuk bebas stunting itu kan harus mulai dari remaja. Makanya kita kerjasama dengan Puskesmas, dengan UKS kita, itu kan TTD setiap minggunya. Itu selalu setiap Jumat kita kasih TTD. Itu kan menyiapkan generasi yang sehat di masa akan datang. Kenapa? Sehatnya remaja itu seorang ibu itu kan dimulai dari seorang remaja. Seorang ayah pun dimulai dari remaja. Makanya kita selalu sosialisasi konsumsi makanan yang sehat, buah yang bagus, makan yang teratur, kurangi micin. Kan itu yang selalu kita sampaikan pada siswa kita, sehingga menyiapkan generasi untuk masa depan itu memang dari mulai remaja. Boleh dikatakan orang ini field project. Iya. Untuk ke depan itu memang disiapkan dari sekarang. Jadi kita udah dewasa, jadi udah berkeluarga. Nah, cara kita menghadapinya itu lagi ke situ nanti bukan hanya sekedar kita belajar gitu kan, bukan hanya melihat, itu cuman kita juga untuk praktekkan. Makanya itu kita selalu membawa tim untuk turun ke lapangan, lihat langsung bagaimana penanganan anak stunting gimana. Stunting itu seperti apa ciri-cirinya, ketika usianya segini beratnya berapa. Sama dengan kudapan yang pernah kita berikan, kita melihat proses pembuatan, kita tahu kan, itu kan kita sudah belajar, kita bisa memberikan informasi sama teman-teman, bisa memberikan edukasi, ini loh makanan yang sehat untuk balita. Ketika mereka melihat balita di samping mereka bisa melihat apakah makanan yang mereka konsumsi itu sudah bagus atau tidak. Jadi di SSK itu juga banyak yang bekerja sama yang lain. Sama Puskesmas juga kan nih, juga ada tentang gizi, juga ada pendidik. Berarti di SSK ini kayak menyuluhkan pendidikan gitu kan? Iya. Untuk ke bonus demografi ini kan nih. Nah, berarti di sekolah kita itu juga termasuk yang menjalankan SSK yang bagus kan nih? Insya Allah ya, soalnya gini, kan kita sudah membentuk juga tim SSK kita sebagai konselor sebaya loh. Yeah. Nah, itu kan sudah kita berikan edukasi memang tentang anemia, kesehatan reproduksi, semuanya kan sudah kita berikan. Makanya kita nanti kan kita sudah mulai membentuk posyandu di sekolah, sehingga memang teman-teman itu memang terarahkan semuanya untuk ke masa depan. Posyandu di sekolah ini tujuannya bukan kayak posyandu balita ya, Mi, tapi kayak memberikan ilmu. Posyandu remaja. Namanya posyandu remaja gitu. Dari posyandu remaja nanti kita akan berikan berikan edukasi seputar remaja gitu. Apakah itu kesehatan reproduksinya, kesehatan lengkap semuanya. Pokoknya yang berhubungan dengan remaja untuk mempersiapkan masa depan. Setelah nanti masalah kesehatannya yang kita ukur, masalah tinggi badannya pun itu kan kita kan tahu, karena sampai 17 itu kan masih bisa kita bentuk apakah tinggi badannya, berat badannya, konsumsinya atau gimana. Jangan gizinya kurang selama ini. Di usia boleh dikatakan 17 sampai sekitar 21-22 ya, itu tuh masa pertumbuhannya tuh yang memang boleh dikatakan besar gitu. Karena contohnya, udah ada contohnya Zura, kayak ada Ustaznya sendiri tak? Iya, Ustaz. Waktu SMP dia tuh sebahu Ustaz. Jarang ketemu, sekali ketemu pas di SMA udah terbalik Ustaz sininya lagi. Oh. Nah, karena itu tadi memang di masa di usianya tuh pertumbuhan tubuhnya tuh memang besar gitu. Berarti harus gizinya juga harus tercukupi Nah, gitu. Ya, termasuk nanti itu kita juga di posyandu remaja juga itu ketika usianya segini, beratnya segini, maka ada yang kurang. Ica udah tercukupi belum gizinya kira-kira itu? Insya Insya Allah. Mimi, Ica Ica tinggi.
Oh, udah tinggi dia, Umi. Alhamdulillah. Iya, Nah, cuman kita lihat lagi tinggi sama baratnya. Seimbang. Karena kalau idealnya ya tinggi itu dengan barat kita selisihnya itu sekitar 110 kalau nggak salah. Misalnya tinggi 170, beratnya harus 60. Itu baru ideal. Ya. Ini belum tentu sehat. Ini tuh. Sekarang kami udah ngerti nih Mi, gimana nih bonus demografi. Berarti besok tuh mungkin bisa kita cari materi-materi lain gitu kan Mi, seputar remaja juga. Yuk, berikan pengetahuan kepada teman-teman semua kan Mi. Jadi kami di PIKR nih Mi, udah banyak kan Mi kayak merangkap gitu. Nanti juga ada di anti bully. Bully itu juga mempersiapkan kan nih untuk mengantisipasi supaya orang itu nggak kena mental kan nih. Berarti itu juga termasuk ke SSK nih, ngerangkap gitu. Mana Cah? Nggak ngerti semuanya? Atau ada yang mau ditanyakan ini? Sama pemateri kita, mumpung ada nih pemateri kita di sini nih. Intinya gini, kita membentuk kita membentuk madrasah siaga kependudukan di sekolah kita itu, kita mau menyiapkan generasi itu ke masa depan itu memang yang diharapkan Indonesia generasi emas di 2045. Nah, kita membentuk tim lagi dari siswa kita, ya udah mereka lah agen-agen perpanjang tangan kita untuk menyampaikan pada teman-teman. Yuk kita ajak mereka hadapi masa depan itu memang dari sekarang gitu loh, bukan nanti dan nanti. Kenapa? Kalau kita siapkan nanti, ya udah tertinggal kita dari orang lain. Kenapa? Kalau orang sekarang tuh ibaratnya Indonesia tuh berlari. Kalau kita siapkan nanti berarti kita kayak merangkak. Iya, tertinggal jadinya. Jadi kalau kita mau siap di 2045, ya udah kita siapkan dari sekarang. Ya tidak, kalau kita siapkan di 2045 ya tidak siap kita gitu. Akan terkejut kita dengan perubahan-perubahan yang ada. Siapkan itu dari sedini mungkin, dari sekarang. Tahun 2045 itu kita nggak terkejut, nggak sampai shock ya tadi orang tua ya, dari pola makan yang waktu hamil tuh sampai ke sana. Karena memang makanya 1000 kelahiran itu yang perlu gitu. Dari 1000 umur bayi itu memang dari yang 1000 kelahiran umur itu memang sampai 1000 memang itu harus diperhatikan. Ya udah, dari mana kita mulai ya dari sekarang gitu. Kalau kita tidak mau cari tahu, ya udah siapa yang mau ngasih tahu gitu. Ya. Jadi kita bisa akan berbagi-bagi sama teman-teman juga, nanti share itu di asrama juga kan nih. Nah udah tahu nih dari Umi nih. Berarti yang tadinya kami kepo nggak tahu gimana dan akhirnya udah terjawab nih Mi. Nah gimana nih Cah? Selanjutnya Uminya udah bisa mau satu udah ngejawab nih semuanya. Berarti besok tuh kita bakal lanjut lagi dong sama yang lain kan, sama materi-materi yang lain mungkin ya. Mungkin yang lebih seru, yang lebih hot gitu kan materinya. Ya kan nih Ustaz? Bisa kita sharing-sharing lagi sama materi-materi yang lain. Mungkin segitu aja kali ya Mi, kami minta pengetahuannya gitu seputar bonus demografi. Nah teman-teman, jangan lupa ya dicerna apapun yang dibilang sama pemateri kita. Nah itu ada juga ilmu pengetahuan, jadi kita harus banyak-banyak lagi belajar tentang bonus demografi ini agar kita nggak ketinggalan nanti saat di generasi emas 2045. Nah, mungkin segini aja dulu ya bincang-bincang kita. Makasih ya Umi, Dila, Ustaz Yogi. Nah, kami nih dari host, saya sendiri Zura Dan saya Aicha. Nah, kami semua pamit undur diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.